Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Indra Prapto Nugroho. Saat ini saya sebagai dosen pada program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Tayangan ini dibuat sebagai bagian pernyataan diri dosen untuk unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai dokumen pengusulan sertifikasi dosen pada tahun 2025. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Oke, apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Terima kasih teman-teman. Pada kesempatan hari ini kita akan memulai perkuliahan psikologi pendidikan dengan materi perencanaan pengajaran dan teknologi. Sebelum kita memulai kegiatan perkuliahan, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Amin, berdoa selesai. Baik teman-teman, apa yang sudah teman-teman lihat pada bagian layar LCD, ini adalah rencana pembelajaran semester terkait dengan mata kuliah psikologi pendidikan. Bobot SKS-nya adalah sebanyak 3 SKS. Kemudian, di mana dalam capaian pembelajaran mata kuliah psikologi pendidikan ini ada terkait dengan komponen sikap dan tata nilai, kemudian ada kemampuan bidang ilmu pengetahuan, kemudian ada keterampilan bidang umum. Apa sih sebenarnya capaian mata kuliah ya pada pertemuan psikologi pendidikan ini? Ya, pertemuan mata kuliah psikologi pendidikan ini, setelah mengikuti mata kuliah, mahasiswa mampu memahami konsep dasar psikologi pendidikan serta keterkaitannya ya dengan proses pembelajaran, mampu menganalisis perkembangan kognitif, bahasa, sosial dan emosional. Peserta didik juga dalam konteks pembelajaran menjelaskan berbagai motivasi dan implikasinya dalam proses pengajaran. Selain itu, mahasiswa dapat mengevaluasi berbagai pendekatan pembentukan termasuk pemrosesan informasi konstruktivisme sosial dan ilmu perilaku serta mengidentifikasi kebutuhan khusus peserta didik. Ya. Deskripsi singkat mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip dalam psikologi pendidikan, termasuk perkembangan kognitif, bahasa, sosial, dan emosional peserta didik. Mahasiswa akan memahami berbagai pendekatan pembelajaran, teori motivasi, serta strategi pengajaran yang efektif. Berikut adalah materi pembelajaran selama 14 pertemuan ke depan, ditambah dengan 2 pertemuan, yaitu untuk UTS dan UAS. Ya, ini pengantar, perkembangan kognitif dan bahasa, konteks sosial dan perkembangan sosio-emosional, motivasi pengajaran dan pembelajaran, pembelajaran dengan kebutuhan khusus, asesmen kelas, ujian terstandarisasi, pengajaran, pendekatan pemrosesan informasi, proses kognitif kompleks, pendekatan konstruktivis sosial, pembelajaran dan kognisi area, kemudian pembelajaran, pengajaran dan teknologi, variasi individu dan keberagaman sosio-budaya, mengelola kelas, dan pendekatan ilmu perilaku kognitif. Pustaka utamanya, ya ini adalah buku Santrox, ya teman-teman, buku psikologi pendidikan yang sudah biasa teman-teman baca di ruang baca. Kemudian pendukungnya ada dari buku saya, gitu ya. Ya ini terkait dengan teknologi informasi dalam kaitannya dengan ilmu psikologi, ya. Kemudian ada dari bukunya Slavin, Educational Psychology Theory and Practice. Kemudian ada dari Sparno, Teori Intelijensi Ganda dan aplikasinya di sekolah. Kemudian ada dari Desmita 2014, Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Ya, dosen pengampu, ya ini saya sendiri, Indra Prapto Nugroho. Kemudian nanti ada Ibu Angel Hosana Zivani Tarigan. Kemudian yang ketiga ada Bapak Muhammad Sodiqul Haq, gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk terkait dengan pembagian bobot penilaian, gitu ya. Yang pertama adalah komponen penilaian pertama, yaitu partisipasi mahasiswa. Artinya kita akan menilai keaktifan mahasiswa sebesar 25% di sini.
Oke. Kemudian ada kehadiran, ya. Ya ini dilihat dari nanti absensi, ya sebanyak 10%. Nilai tugas adalah 35%. Kemudian nilai UTS adalah 15%. Dan nilai UAS adalah 15%. Baik, dalam hal ini kita juga ada terkait dengan metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan adalah yang pertama, pembelajaran secara langsung dan melalui teknologi. Artinya teman-teman nanti kita akan selalu beradaptasi dengan pemanfaatan dan integrasi melalui penggunaan teknologi. Salah satunya yang sudah kita lakukan beberapa semester ini yaitu penggunaan e-learning, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan metode ceramah atau presentasi, gitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, kita berdasarkan studi kasus, gitu ya. Khususnya adalah pendekatan dalam kasus-kasus psikologi pendidikan dan ranah sekolah, gitu ya. Kemudian ada problem based learning, artinya kita berbasis dari suatu masalah untuk dapat memecahkan masalah. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau cukup jelas? Cukup jelas. Terima kasih teman-teman. Nah, capaian pembelajaran pada materi hari ini yang pertama adalah memahami konsep-konsep dasar psikologi pendidikan dan mengaplikasikannya dalam perencanaan pembelajaran. Artinya teman-teman di sini sebagai mahasiswa harus bisa menguasai apa sih sebenarnya konsep yang dibutuhkan di dalam psikologi pendidikan untuk bisa mengaplikasikannya di dalam perencanaan pembelajaran. Yang kedua adalah mengembangkan kemampuan untuk merancang pembelajaran yang efektif. Kita dituntut untuk bisa merancang, mendesain. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah mengintegrasikan prinsip-prinsip psikologi di dalam perencanaan pembelajaran. Ya, prinsip psikologi itu apa saja? Ketika teman-teman belajar psikologi perkembangan, ingat ada kognitif, kemudian apa teman-teman? Ada emosi, gitu ya. Kemudian ada apa? Psikomotorik, gitu ya. Kemudian ada motivasi dan variasi individu. Ingat ya, yang harus teman-teman garis bawahi bahwa di dalam ranah psikologi pendidikan semua murid memiliki kesempatan, semua murid memiliki gaya variasi individu yang berbeda-beda, yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda untuk bisa difasilitasi dari sekolah atau pendidikan. Selanjutnya adalah menggunakan teknologi, ya. Bagaimana penggunaan teknologi ini dirancang sesuai dengan tahapan perkembangan. Kita ambil contoh, ya. Misalnya pada tahapan perkembangan anak-anak prasekolah. Maka bagaimana pengembangan teknologi yang bisa kita lakukan? Misalnya adalah dengan belajar sambil bermain. Banyak kan saat ini permainan-permainan yang bisa dirancang untuk usia anak-anak prasekolah misalnya. Ya, begitu. Kemudian indikatornya apa di dalam keberhasilan pembelajaran? Yang pertama adalah mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan siswanya. Jadi kita belajar tadi, ya ada namanya pendekatan dari discovery learning. Kita belajar, gitu ya, yang berdasarkan dari pengalaman. Ya, jadi teman-teman menunjukkan dari pengalaman peristiwa sehari-hari, apa sih yang harus dilakukan di dalam menjembatani kebutuhan siswa ini? Setelah kita melihat dari kebutuhan siswa ini, maka kita bisa melanjutkan dengan yang namanya merancang strategi pengajaran berbasis psikologi. Selanjutnya adalah kemampuan mengintegrasikan teknologi secara proposit, ya, secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah kemampuan mengevaluasi efektivitas pembelajaran. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup jelas ya? Oke. Baik teman-teman, sebelum kita masuk, gitu ya, mungkin nih teman-teman boleh menyampaikan pandangannya. Apa sih sebenarnya tantangan pendidikan saat ini? Boleh raise hand, bantu saya. Boleh disebutkan namanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahra. Oke. Menurut saya tantangan pendidikan saat ini itu pemerataan
akses pendidikan di apa ya, kayak di pelosok-pelosok sama pemerataan teknologi di zaman digital saat ini, Pak? Ya, terima kasih Mas Riza. Benar sekali, ya. Jadi kalau kita belajar terkait apa sih sebenarnya tantangan di dalam ranah gitu ya pendidikan saat ini, ya ini terkait dengan satu, kemajuan teknologi. Kemudian kedua, kemampuan beradaptasi, baik itu dari gurunya sebagai pendidik serta muridnya sebagai siswa pembelajar, ya, serta akses. Oke, pada materi perencanaan pengajaran dan teknologi ini, artinya ketika kita belajar di dalam ranah psikologi pendidikan, kita sebagai pengajar mampu menjelaskan kepada mahasiswa kita untuk ya memahami terkait pentingnya suatu rencana pembelajaran. Artinya kita sebagai guru harus bisa merancang, mendesain suatu sistem pembelajaran dengan memanfaatkan nilai-nilai perangkat budaya, nilai-nilai dari teknologi, gitu ya, serta berbagai akses kemajuan yang dimiliki dari sarana prasarana yang ada di sekolah. Psikologi itu apa sih, teman-teman? Ilmu yang memahami terkait dengan perilaku. Ya, perilaku ini perlu untuk di-upgrade nggak kira-kira, teman-teman? Perlu. Makanya ada ranahnya pendidikan. Ya kan? Karena di dalam ranah pendidikan ini namanya suatu pemahaman perilaku akan diajarkan, dikembangkan. Nah, di dalam konteks materi pada hari ini, apa sih yang kita harus pahami dengan psikologi pendidikan itu? Psikologi pendidikan dari kata definisi ini adalah perilaku belajar dan mengajar dalam konteks pendidikan. Siapa instrumennya, teman-teman? Ada guru dan siswa. Artinya dua instrumen ini adalah sebagai pelaku di dalam keberhasilan suatu proses pendidikan. Apa yang harus dipahami? Yang harus dipahami adalah menganalisis, gitu ya, dari kebutuhan siswanya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan bagaimana agar guru bisa memfasilitasi di dalam ketercapaian pembelajaran. Itu yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, setelah kita memahami definisi, kita harus memahami terkait dengan tujuan. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah bahwa ketika kita melakukan pendekatan psikologi, artinya ada namanya proses kognitif, afektif, psikomotorik siswa yang terlibat di dalam proses pembelajaran. Nah, peran utama dalam psikologi pendidikan adalah memberikan pemahaman secara teoritis dan praktis, perencanaan pembelajaran, pemilihan metode pengajaran, dan evaluasi. Ketika teman-teman sudah bisa mahir di dalam membuat perencanaan, maka seringkali ada kendala terkait dengan metodenya. Gitu ya, banyak sekali isu-isu sekarang saat ini bahwa guru memerlukan adaptasi terkait dengan pembelajaran anak-anak generasi milenial. Selanjutnya adalah evaluasi hasil belajar. Ya, kenapa evaluasi itu ini sangat penting? Karena adalah bagian bagaimana seorang guru berhasil atau tidak untuk menjelaskan capaian pembelajaran yang telah dibuat. Ya, itu ada pengukurannya. Ya. Inilah yang menjadi mengapa psikologi pendidikan sebagai penghubung pembelajaran. Oke, sampai di sini bisa dipahami, teman-teman? Bisa ya? Oke, terima kasih. Selanjutnya, kita masuk kepada yang namanya konsep. Ya, jadi kalau kita memahami terkait dengan konsep perencanaan pembelajaran, maka ada 3 hal yang harus dipahami. Ya. Saya mengembangkan dari beberapa referensi, ya.
Jika kita menggunakan referensi psikologi pendidikan, ada yang namanya referensi terkait dengan sebagai pendidikan yang berpusat pada guru. Tapi saya menjembataninya adalah dengan penyusunan strategi. Kenapa? Karena yang menyusun ini semua adalah guru. Ya, yang pertama adalah penentuan tujuan. Siapa yang menentukan tujuan, teman-teman? Guru. Ya. Kemudian siapa yang menyiapkan materi? Guru. Siapa yang menjelaskan terkait dengan metode apa yang tepat? Guru. Ya. Dalam hal ini maka gurulah yang menjadi poin penting keberhasilan di dalam ketercapaian hasil belajar. Selanjutnya adalah penyesuaian dengan siswa. Ketika penentuan tujuan materi, metode, dan evaluasi telah dilakukan, telah dibuat berupa strategi, maka hal yang berikutnya dipertimbangkan adalah karakteristik siswa. Jangan menyamaratakan bahwa siswa itu memiliki pemahaman dan kemampuan kognitif yang sama. Siswa memiliki variasi individu, gaya belajar, gaya berpikir, ya. Dan guru harus bisa memahami karakteristik dari siswanya. Selanjutnya adalah pedoman. Kita harus memberikan berupa apa? Buku, berupa materi, atau mungkin bisa berupa terkait dengan rencana pembelajaran. Agar apa? Agar siswa memiliki petunjuk terkait dengan materi apa yang sudah dilakukan dan materi apa yang akan dilakukan untuk mempersiapkan diri mereka. Perencanaan pembelajaran yang baik tidak hanya mempertimbangkan aspek konten. Nah, ini yang paling penting. Banyak sekali bahwa dikit-dikit katanya konten. Ya. Tidak hanya mempertimbangkan aspek konten, tetapi juga bagaimana siswa berinteraksi. Makanya, kita sebagai guru menyiapkan berbagai metode pembelajaran. Bisa ceramah, bisa tanya jawab yang seperti kita lakukan saat ini, gitu ya. Bisa juga dengan berdiskusi nanti, kerja kelompok dan analisis suatu kasus. Tujuannya apa? Memberikan kesempatan, memberikan suatu tantangan, ya, agar mereka mampu menyiapkan diri untuk bisa beradaptasi dan menghasilkan solusi yang tepat. Oke. Jika saya kecepatan, mohon disampaikan ya teman-teman ya. Jadi bisa saya mengulanginya. Pentingnya perencanaan dalam psikologi pendidikan. Kenapa sih yang namanya guru harus membuat perencanaan? Maka yang harus kalian pahami adalah perencanaan dibuat untuk bisa menyesuaikan dari tahapan perkembangan. Ini yang penting. Ya, seorang guru akan memperhatikan tahapan perkembangan. Jadi jangan membayangkan bahwa menjadi guru itu enak, teman-teman. Tidak. Karena mereka harus belajar, kemudian memberikan suatu strategi bagaimana menyesuaikan dari tahapan perkembangan dari masing-masing karakteristik siswanya. Selanjutnya adalah terkait dengan struktur pembelajaran. Ya, memberikan kerangka alur yang jelas. Artinya di sini guru bisa menjelaskan dengan baik dan berinteraksi dengan siswanya untuk bisa membuat, ya, terkait dengan hari ini kita menyampaikan materi terkait apa. Mengapa materi ini sangat penting untuk kita pahami? Ya. Selanjutnya adalah optimalisasi, ya,
perencanaan yang terstruktur dan terukur serta terarah. Jadi kalau teman-teman membuat nanti ketika menjadi seorang guru komponen materi, maka buatlah materi yang sifatnya itu dari sesuatu pertanyaan menjadi sesuatu yang bisa berkembang. Ya. Misalnya, tantangan apa yang dihadapi di dalam pendidikan saat ini? Maka masing-masing dari teman-teman di sini akan memiliki pandangan yang berbeda-beda. Nah, inilah yang menjadi bahwa kita bisa mengembangkan hasil yang maksimal untuk bersifat terstruktur, terukur, dan terarah. Selanjutnya adalah akomodasi keberagaman. Mengapa guru harus bisa mengakomodasi keberagaman? Karena setiap siswa memiliki gaya belajar dan kecerdasan yang majemuk. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman? Oke. Baik, ya. Silakan. Boleh disebutkan namanya? Oh ya, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatan. Boleh pakai mikrofon? Perkenalkan nama saya Presiden. Saya ingin bertanya, seperti yang kita sudah dijelaskan oleh Bapak tadi, kalau misalnya pemerataan internet itu kan terutama di Indonesia kan masih belum merata secara keseluruhan. Nah, berdasarkan materi yang sudah dipelajari sebelumnya, ada terdapat itu pembahasan diferensiasi. Yang dipersonalisasi itu kan pembelajaran yang untuk menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan dari siswanya masing-masing. Nah, saya pertanyaan saja itu kan untuk di sekolah yang jarang, yang terhadap akses internet masih terbatas, itu apakah ada kayak cara sederhana supaya gurunya itu bisa menentukan metode yang tepat untuk mengajari siswanya sesuai dengan kebutuhan mereka dan cara yang tepat untuk melaksanakan dari metode yang sudah ditentukan. Oke. Baik, terima kasih. Boleh aplaus dulu teman-teman buat Jenny. Oke. Sebelum saya menjawab, ada yang mau bantu saya dulu? Silakan, boleh. Ada yang mau membantu saya? Oke, ya saya ulangi kembali terkait pertanyaannya. Secara garis besar adalah adakah metode gitu ya yang bisa dipersiapkan oleh seorang guru untuk mengantisipasi terkait dengan kendala ya keterbatasan dari sarana prasarana yang ada di sekolahnya gitu ya. Secara garis besar apa yang telah disampaikan sebelumnya bahwa gitu ya kita harus memahami terlebih dahulu terkait dengan yang namanya SMART atau disingkat dengan SMART ya. SMART itu adalah kepanjangan dari pertama adalah S, spesifik ya. Artinya kita harus bisa dulu menentukan apa tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan dan diterima oleh siswanya. Kemudian ada namanya metode M, measurable atau measurement. Ya, bagaimana cara pengukurannya? Ya, melalui apa? Kemudian ada achievable. Ya, artinya ada penerimaan. Ya, kemudian R, relevan. Artinya kesesuaian dari apa yang kita buat itu relevan tidak? Dapat memfasilitasi kebutuhan siswanya tidak? Ya. Kemudian ada namanya time. Bagaimana merancang waktu yang tepat di dalam proses pembelajaran agar materi yang disampaikan ini sesuai gitu ya. Nah, begitu juga dengan pertanyaan Mbak Jenny tadi. Jika tidak tersedianya fasilitas bagaimana? Kita kembalikan lagi dengan metode tadi, SMART tadi. Kita melihat bagaimana potensi yang ada, bagaimana kita mengukurnya, bagaimana kita bisa menunjukkan relevan atau tidak, kemudian waktunya pas atau tidak dalam menjembatani kebutuhan untuk siswanya. Jangan sampai hal-hal demikian menghalangi dari ketercapaian
pembelajaran di sekolah. Begitu Mbak Jenny. Oke, apakah sudah jelas? Oke, terima kasih. Nanti teman-teman mungkin bisa belajar ya, membaca kembali dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Oke, silakan. Apakah ada yang ditanyakan sampai sejauh ini? Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Oke, baik teman-teman. Sebelum saya tutup gitu ya pertemuan perkuliahan pada hari ini, gitu ya, boleh tidak membantu saya untuk kita mengulas, gitu ya, apa saja poin-poin penting di dalam evaluasi pembelajaran pada hari ini. Oke, saya persilakan, mungkin boleh raise hand, siapa yang ingin terlebih dahulu membantu saya? Oke, silakan teman-teman. Oke, silakan. Ya, sebutkan namanya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Rasa Rizky. Yang saya dapat dari hasil pembelajaran hari ini bagaimana peran guru itu dalam menerapkan dan mengintegrasikan ilmu psikologi, terutama memasukkan juga teknologi di dalam cara pendidikan, yang mana peran psikologi dalam ilmu pendidikan itu tuh untuk membantu bagaimana murid-muridnya itu tuh bisa memahami dan juga mendapatkan pengalaman dari ketika mereka belajar. Begitu juga gimana kita tuh sebagai orang psikologi itu memasukkan ilmu psikologi atau prinsip-prinsip psikologi di dalam desain pembelajaran, pendidikan kayak gitu. Terus juga seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi kan ada beberapa tujuan yang harus kita capai, itu tuh terkait sama prinsip kognitif, terus juga ada prinsip motivasi, terus ada prinsip perkembangan sama emosi yang harus kita perhatikan kayak gitu. Nah, yang pertama tuh kayak prinsip motivasi itu memahami motivasi murid belajar itu untuk apa. Terus ada juga prinsip kognitif, bagaimana siswa itu tuh mengelola informasi, mempersepsikan informasi yang sudah diberikan, dan juga mengatur materi agar sesuai sama kapasitas kognitif mereka. Nah, selanjutnya itu juga ada prinsip perkembangan, yaitu bagaimana siswa itu tuh atau pembelajaran itu dirancang sesuai sama tahap perkembangan dia. Kalau misalnya tahap SD sesuai sama tahap SD, SMP, dan sesuai tahap perkembangannya. Misalnya kalau dari ilmu psikologi itu ada tahap-tahapan dari biasa itu. Nah, terus kemudian juga ada prinsip emosi, yaitu kita sebagai guru atau pengajar itu sadar bahwa ada peranan emosi dalam pembelajaran ya. Jadi sebagai pengajar kita perlu mempersiapkan atau menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung supaya mereka itu nyaman dan tetap bisa fokus belajar. Itu sekian dari saya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Boleh aplaus dulu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Mbak Rosita gitu ya dapat memfasilitasi gitu ya dan memberikan kesimpulan bahwa yang penting di dalam proses pembelajaran adalah satu, kita harus bisa membuat perencanaan ya. Kemudian kita akan memperhatikan terkait dengan metode teknis pembelajarannya bagaimana ya, karakteristik siswanya seperti apa, pilihan media pembelajarannya seperti apa, dan terakhir adalah evaluasi ya, karena dari tiga komponen inilah yang akan bisa menciptakan dan ketercapaian di dalam hasil proses belajar mengajar. Baik, sebelum saya tutup ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Tidak ada? Baik teman-teman, terima kasih. Jangan lupa selepas perkuliahan ini ya teman-teman, saya minta untuk mengerjakan tugas kuis yang ada di e-learning gitu ya, dan saya tunggu hari ini terakhir di jam 4 sore. Dapat dipahami ya teman-teman ya? Baik teman-teman, terima kasih. Saya tutup perkuliahan ini dengan mengucapkan wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil tayangan dari video unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.